UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden gitu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pinter sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU, sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istilah apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kunchoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. mana? Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kunchoro datang besok. Belum, saya nggak punya datanya dari situ. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kunchoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kunchoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Iya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor pertanyaannya Kunchoro Dr. mengatakan Rismon itu sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi tangannya, ketika Prof terus punya stempel. datanya itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ini menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Rismon. Ada. Bukan seharusnya ada. Karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kunchoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Tapi Anda tidak tahu ada lembar pengesahan. Itu jawaban yang kalau saya ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar. Ya, halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi.
isu mengenai keabsahan ijazah tokoh publik senantiasa menjadi topik yang memicu perhatian dan diskusi mendalam di tengah masyarakat. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh analisis komparatif serta perdebatan mengenai detail foto pada dokumen kelulusan yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus mengawal isu-isu terbaru lainnya. Kejanggalan yang dimaksud yaitu pertama, analisis visual dan regulasi foto. Jika kita mencermati dokumen yang beredar teman-teman, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi dasar analisis para pengamat. Salah satunya adalah perbandingan posisi stempel, bentuk fisik wajah, hingga penggunaan atribut seperti kacamata pada foto ijazah era 190-an. Sebagaimana diketahui, terdapat aturan administratif yang cukup ketat pada masa itu mengenai standarisasi foto dokumen resmi. Perbedaan-perbedaan detail inilah yang kemudian memicu spekulasi dan pertanyaan di kalangan alumni maupun masyarakat luas mengenai konsistensi dokumen tersebut. Poin kedua yaitu sisi transparansi akademik dan skripsi. Persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek visual ijazah, melainkan juga merambah ke ranah transparansi karya ilmiah atau skripsi. Dalam sebuah diskusi sempat dipertanyakan keberadaan lembar pengesahan penguji pada versi digital atau Electronic Thesis and Dissertation atau ETD di perpustakaan universitas terkait. Ketiadaan atau ketidaklengkapan dokumen pendukung ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi pihak-pihak yang menuntut pembuktian secara menyeluruh. Nah, poin ketiga yaitu respon publik dan urgensi kepastian hukum. Melihat dinamika yang berkembang, opini publik pun terbelah. Di satu sisi, banyak pihak mendesak agar institusi pendidikan maupun tokoh yang bersangkutan memberikan klarifikasi yang benderang dengan menunjukkan dokumen asli demi menjaga nama baik institusi. Di sisi lain juga, masyarakat berharap agar segala bentuk keraguan diselesaikan melalui jalur hukum yang adil, jujur, dan transparan tanpa ada keterpihakan atau intervensi. Langkah inilah yang dinilai penting agar spekulasi tidak berlarut-larut dan dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan rekan-rekan sekalian setelah mencermati runtutan analisis dan pandangan tersebut? Apakah Anda melihat hal ini sebagai murni persoalan administratif ataukah ada aspek lain yang perlu diinvestigasi lebih lanjut? Silakan tuliskan analisis dan pendapat Anda secara bijak di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe demi mendapatkan perbaharuan informasi dan informatif lainnya. Ya, Sobat Politif, terima kasih telah menyimak. Dan sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Teman-teman, kita akan membacakan komentar yang pertama dari Tuti Maftukah. Kalau sudah jadi jongos, Jokowi profesor berani berbohong. Dia nggak ingat lagi dengan akhiratnya. Ini sate jaran, hanya di Indonesia ada hantu menjadi presiden. Ini Hede Wulan, jelas beda dong kan, Jokowi bukan manusia tapi siluman atau jakluk jelmaan Firaun. Ini Ibru Sina, Pak Kuncoro harusnya jadi saksi di pengadilan dan disumpah. Ini Cabaulku, fotonya milik orang lain apalagi jajannya. Ini Arman Yuda Bahari, Profesor Gondes dapat amplop. Ini Ardiles, betul sekali. Kejujuran sudah ditutup dengan uang. Ini Agus Tommy, Profesor kok tell me-nya ya, jawabannya berbelit-belit kayak belut begitu. Ya ini Nasib Siregar, Gibran juga pendidikannya nggak jelas, katanya S1 padahal ijazahnya nggak pernah diperlihatkan. Ini Amel Nesa, yang kebal hukum hanya orang gila hingga sembuh bebas hukum. Ini Udisya Sunghi,
Jokowi kudu diadili oleh rakyat dan dinepalkan. Kita nggak percaya lagi pada konstitusi penegak hukum dan kepolisian. Ini Supricia DM, tak ada kejahatan yang sempurna. Muhammad Fajeri, semua yang terlibat tangkap dan penjarakan. Ini Prapriyono, wah masih hebat, belum saatnya hancur. Ini Rohmagus, semoga Allah diperlihatkan siapa yang tidak jujur tentang ijazah Jokowi secepatnya biar fitnah menfitnah segera berakhir. Ini Yesort, kata guru agama saya bahwa orang berdusta itu terkutuk matinya su'ul khotimah. Ini Ahmad Farudin, saya yakin kebohongan oleh siapapun akan hancur dan azab yang amat pedih akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat kebohongan tanpa terkecuali. Ini Martinus Susetyorto, Profesor Kokoplak Kapli Wae. Ini Bahar Bahanuddin, Jokowi pembohong besar rakyat se-Indonesia sudah tahu. Ya, ini Rian Sopo, Profesor Koncoro perlu diperiksa juga karena sudah melindungi Jokowi yang pembohong dan dizolim. Ini Catastis, di negeri ini tua bangka tidak mencerminkan teladan. Ini Pak Masyukur, hal sepele jadi rumit. Ini orang bodoh apa pinter walaupun profesor. Ini Andi Wahyunto, Pak tua ini bisa dihukum menutupi kebohongan besar. Ini Suparmanto, selekasnya seret komplotan Jokowi. Sebelum tahun 2026, bila perlu kalau pemerintah tidak mampu ya pakai people power dilanjutkan revolusi. Ini Salikum, Profesor kok bulat berbelit-belit. Ini Badrum Badri, pengadilan nanti yang bisa kasih kepastian. Tunggu aja kebenaran pasti akan tunjukkan jalannya. Ini Bedi, brutal permainannya. Sekarang tinggal rakyat sendiri. Sudi dan maukah diperlakukan seperti itu? Ya, ini dari Sugi Janto. Semoga dalam urusan ijazah Jokowi ini semua termul-termul dan pejabat-pejabat yang bergelar profesor sampai rakyat biasa yang berbohong segera diazab oleh Allah SWT. Amin ya Robbi Alamin. Ini Mahma Kamin, salah satu bukti Jokowi menutupi ijazahnya palsu ialah merubah aturan pengangkatan rektor ditunjuk oleh presiden. SHG rektor UGM disuruh membela mati-matian bela Jokowi, ini jelas. Ini Anwarumar, barangkali tahun 1985 Jokowi tergolong mahasiswa istimewa sehingga foto pastuk ijazahnya pun dibolehkan pakai kacamata. Ini Suprato, bila saintis dengan data yang ilmiah saja sudah tidak guna, ada yang paling mustajab dan dahsyat efeknya. Rakyat dari Sabang sampai Merauke beristighozah saja, mohon disegerakan takdir Allah SWT mengungkap kebenaran. WSLM. Ini Rohman Gus, ya Allah tampaklah oknum-oknum yang tidak jujur. Ini WA 9966, kalau bicaranya tenang itu tandanya bicara kebenaran. Ini Ini Syamsuddin Purba, batok kelapa juga berbeda, coba diperhatikan. Ini Kopi Kelebut, untuk membuktikan lagi suruh Pak Jokowi biarkan tumbuh kumisnya dulu. Ini Dofirudin, ijazah Jokowi itu karena yang bermain itu kan kepolisian, jadi nggak berani menunjukkan, itulah permainan polisi. Ya teman-teman semua, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar yang lebih kritis lagi dan dengan dipenuhi akal sehat, silahkan cantumkan di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan juga membagikannya kepada teman-teman semua agar teman-teman semua dapat melek politik. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa. Salam NKRI harga mati.